Di video sebelumnya kita udah ngebahas pemain yang bersinar di bawah asuhan Enzo Maresca. Udah ditonton belum guys? Kalau belum, coba ditonton dulu ya. Jangan lupa di like, komen, atau subscribe. Nah, untuk episode kali ini kita akan ngebahas pemain-pemain yang justru malah meredup di bawah asuhan Enzo Maresca. Kata meredup sepertinya kurang tepat sih, lebih ke underperform saja sepertinya mereka. Siapa sajakah nama-nama tersebut? Berikut adalah 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca menurut Corner Blues Indonesia. Di urutan pertama ada Malo Gusto. Mendapat role baru di skema Maresca membuat Malo Gusto harus beradaptasi lagi. Gusto menjalani peran sebagai inverted midfield di skema Maresca. Peran yang mengharuskan ia untuk berada di lini tengah ketika Chelsea sedang dalam penguasaan bola. Tentu peran baru ini sangatlah awam untuknya, karena ketika ia bermain di Lyon atau di musim lalu di bawah asuhan Pochettino, Gusto hanya bermain di posisi naturalnya, yaitu right back, dan tugasnya hanya maju atau mundur menyisir sisi kanan. Selama Reece James belum pulih dari cedera, sepertinya Gusto akan selalu dicoba oleh Enzo Maresca supaya ia bisa beradaptasi di sistem baru ini, walaupun sejauh ini belum optimal. Gusto mengalami underperform bukan hanya karena berpindahnya posisi, namun dari sisi attack-nya, kemampuan crossing Malo Gusto di musim ini agak menurun. Sungguh sangat disayangkan, karena di musim lalu, aspek ini menjadi sisi keunggulannya bersama dengan skill dribblingnya. Lalu jika kita membahas sisi defensifnya, berdasarkan data, Malo Gusto menjadi pemain yang paling sering dilewati oleh pemain lawan. Padahal di musim lalu, ia sangat brilian dalam duel 1v1 dengan pemain lawan. Sepertinya Enzo Maresca merindukan sosok dari El Capitano, yaitu Reece James. Namun Enzo Maresca harus bersabar, karena meskipun Reece James telah berlatih penuh, Maresca tentu tak ingin mengambil resiko dengan memainkannya langsung ketika Chelsea melawan Liverpool akhir pekan nanti. Malo Gusto harus segera berimprovisasi, jika tidak, ia akan kehilangan posisinya sebagai starter. Malo Gusto menempati urutan pertama dari 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Kadang hero, kadang zero, kadang prime Buffon, kadang Loris Karius. Itulah Robert Sanchez. Inkonsistennya bahkan bisa terjadi ketika berjalannya sebuah pertandingan. Ia mampu men-save tendangan sekeras apapun, namun beberapa menit kemudian ia akan melakukan salah passing yang berujung gol ataupun shot on target yang membahayakan timnya. Di era sepak bola modern, para pelatih menuntut kipernya untuk tak hanya mampu melakukan save saja, akan tetapi juga harus piawai mendistribusikan bola dengan tepat. Tak terkecuali Enzo Maresca. Dalam skemanya, peran kiper sangatlah penting untuk membangun serangan. Build up dari bawah merupakan sebuah keharusan agar bisa memancing pertahanan lawan. Namun, seringkali ketika dihadapkan dengan klub yang intensitas pressingnya tinggi, para defender Chelsea nampak kebingungan dan kerap kali melakukan salah passing. Para defender, khususnya Robert Sanchez, harus meningkatkan skill passingnya dan lebih fokus lagi dalam pertandingan. Karena di musim ini, Chelsea selalu bobol dengan cara-cara konyol dan cenderung tidak perlu. Mungkin Enzo Maresca harus berimprovisasi atau merubah permutasi dan posisi dari para pemainnya ketika melakukan build up serangan. Sedikit tidak fair sebenarnya memasukkan Robert Sanchez dalam list ini. Akan tetapi Robert Sanchez layak mengisi nomor 2 dari 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Tak ada rumor Chelsea mendekati mantan pemain andalan Wolverhampton Wanderers ini. Akan tetapi secara tiba-tiba Neto diboyong oleh Chelsea seharga 54 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah. Dengan fee sebesar itu, Neto diharapkan akan langsung menjadi starter. Namun nampaknya tak semudah itu. Neto harus bersabar dan selalu bekerja keras untuk merebut posisinya dari Noni Madueke yang sedang mengalami on fire. Di awal-awal berjalannya musim, karena ia belum mampu menggantikan Noni Madueke,
Dan belum fitnya Jadon Sancho, ia sering dicoba di posisi sayap kiri. Pemain timnas Portugal ini nampak kebingungan dan tak mampu mengeluarkan potensi terbaiknya, seperti ketika ia bermain di sayap kanan. Mencetak 2 gol dan 1 assist sejauh ini di semua kompetisi, tak lantas membuat Enzo Maresca menjadikannya starter di ajang Premier League. Neto sendiri di wawancara terbarunya mengatakan bahwa ia mengakui jika ia belum berada di level fitness terbaiknya. Enzo Maresca pun tak mau terburu-buru untuk menjadikannya pemain inti di Premier League. Akan tetapi, ia tetap mendapat kesempatan starter di ajang Carabao Cup maupun Conference League. Pedro Neto tak perlu khawatir karena musim masih panjang. Dan suka atau tidak suka, para pemain inti sekarang ini akan mengalami kelelahan atau bahkan cedera. Dan Neto harus memanfaatkan hal tersebut untuk merebut posisi starter. Untuk sekarang, Pedro Neto mengisi posisi ketiga dari 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Sama seperti Pedro Neto, tak ada angin, tak ada hujan, Joao Felix diboyong lagi oleh Chelsea. Felix dan Neto memiliki agen yang sama, yaitu Jorge Mendes. Maka dari itu, negosiasi ini sangatlah mudah untuk Chelsea. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah penting untuk mendaratkan pemain timnas Portugal ini ke Stamford Bridge lagi? Well, untuk mengakali financial fair play, baik Chelsea maupun Atletico Madrid harus melakukan deal transfer satu sama lain. Demi memuluskan transfer Conor Gallagher ke Atletico, Chelsea wajib membeli salah satu pemain dari Atletico Madrid. Pada awalnya, Chelsea telah melakukan kesepakatan dengan Atletico untuk pemain Samu Omorodion seharga 40 juta euro. Kedua klub sudah sepakat di harga tersebut, akan tetapi Chelsea gagal dalam mencapai kesepakatan personal dengan Samu Omorodion. Pada akhirnya deal batal dan Samu telah join ke FC Porto seharga 15 juta euro. Dan Samu tampil sangat luar biasa bersama FC Porto. Sepertinya kinerja dari scouting Chelsea belakangan ini sangat luar biasa ya. Kinerja dari scouting Chelsea, walaupun nama-nama yang diincar adalah nama yang tidak dikenal oleh publik, akan tetapi pemain-pemain ini sangat tampil luar biasa bersama timnya masing-masing. Contoh saja John Duran di Aston Villa, Samu Omorodion di FC Porto, dan masih banyak lagi. Nama-nama ini sempat dihubungkan oleh Chelsea di bursa transfer musim panas lalu, namun akhirnya gagal karena tekanan dari para fans. Sepertinya di next bursa transfer kita harus lebih percaya lagi dengan kinerja dari scouting Chelsea, walaupun nama-nama yang diincar adalah nama yang tidak terkenal. Anyway, kembali ke pembahasan Joao Felix. Akibat batalnya deal Samu Omorodion ke Chelsea, transfer dari Conor Gallagher pun terancam. Akhirnya untuk mengakali financial fair play, mau tidak mau Chelsea harus membeli salah satu pemain dari Atletico. Dari nama-nama yang tersedia, tak heran jika Chelsea memilih Joao Felix sebagai pengganti deal Samu Omorodion. Joao Felix diboyong oleh Chelsea seharga 45 juta euro. Bisa bermain fleksibel dimanapun di posisi lini serang adalah kehebatan Joao Felix. Namun posisi terbaiknya adalah second striker ataupun nomor 10. Apes untuk Joao Felix, posisi tersebut telah diisi oleh Cole Palmer, pemain terbaik Inggris tahun 2024. Menit bermain Joao Felix di Premier League sangatlah sedikit. Joao Felix pun sejauh ini belum mampu menunjukkan performa terbaiknya, walau sudah diturunkan di kompetisi sekelas Carabao Cup maupun Conference League. Joao Felix harus merubah gaya bermainnya yang dianggap terlalu stylish dalam mengolah bola, dan gaya ini sangatlah tidak cocok di Premier League yang membutuhkan intensitas dan kecepatan. Joao Felix sangat pantas mengisi urutan ke-4 dari 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Sempat menjadi anak buah Maresca ketika bersama-sama menjuarai divisi Championship musim lalu bersama Leicester City, tak lantas membuat Dewsbury Hall menjadi starter untuk Chelsea musim ini. Keputusannya lebih memilih Chelsea alih-alih Brighton pun dipertanyakan oleh publik sepak bola. Padahal Brighton dan Leicester sudah melakukan kesepakatan pertukaran pemain. Namun panggilan dari Chelsea mengubah sikap Dewsbury Hall.
Dewsbury Hall memutuskan untuk bergabung bersama The Blues dan bereuni bersama Enzo Maresca. Dewsbury Hall hanya menjadi pilihan ketiga bahkan keempat di Chelsea. Akan tetapi, jika bermain di kompetisi menengah seperti Carabao ataupun Conference League, ia menjadi pilihan utama. Bermain box to box lalu menyelinap di pertahanan lawan menjadi atribut terbaik darinya. Namun di skema Maresca musim ini, peran tersebut tidaklah terpakai. Dewsbury Hall harus beradaptasi sebagai gelandang pengangkut air atau penghubung antara lini belakang dan lini depan, seperti halnya Enzo Fernandez. Dewsbury Hall menjadi pemain kelima sekaligus terakhir dari 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Berikut adalah 5 pemain yang mengalami underperform di bawah asuhan Enzo Maresca. Untuk melengkapi playlist tentang para pemain Chelsea, di episode selanjutnya kami akan membahas pemain-pemain yang menjadi senjata tersembunyi dari Enzo Maresca. Siapa sajakah mereka? Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa tonton semua video-video dari kami. Klik tombol like dan subscribe, lalu bagikan ke teman-teman The Blues lainnya. Keep the blue flag flying high.